Saudaraku sekalian yang kekasih, di dalam Roma kitab Roma pasal 8, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Sebab keinginan daging adalah perseteruan atau permusuhan dengan Allah atau terhadap Allah. Karena keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah atau tidak takluk kepada kehendak Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalimat ini penting, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini nasihat untuk jemaat Roma, saudara, yang tentu semua sudah Kristen. Tetapi Paulus mengatakan jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Maksudnya bukan hanya roh Allah itu diam, tinggal secara pasif. Tetapi roh Allah kita perlakukan secara benar sehingga menghasilkan buah roh di dalam diri kita. Dan buah-buah roh bisa kita baca di dalam kitab Galatia, saudaraku, ya. Jadi kalau roh Allah diam di dalam diri kita itu maksudnya bukan hanya sekedar kita ini bukan sekedar kita memiliki roh Allah atau roh Allah diam di dalam kita. Tetapi maksudnya adalah, saudaraku, bahwa kita ini hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, ya. Penurutan terhadap kehendak Allah. Sehingga menghasilkan buah-buah roh. Untuk itu kita harus mau memeriksa spirit atau gairah apa yang menguasai kita. Setiap hari kita diperhadapkan kepada keputusan, pilihan-pilihan. Dari hal itu kita menunjukkan, kita memberi dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging kita, saudara. Setiap peristiwa yang kita jalani, setiap kejadian yang harus kita alami, setiap keputusan yang kita harus ambil, setiap pilihan yang kita harus lakukan atau kita ambil, itu menentukan spirit apa yang kita pilih. Spirit apa yang kita pilih. Waktu kita di jalan lalu orang memotong jalan kita secara semena-mena, spirit apa yang kita pilih waktu itu, saudara? Apakah kita marah, lalu kita memaki-maki orang, atau kita diam, lalu kita berpikir positif, berpikir dengan penuh pengertian. Mungkin dia lagi sakit perut, mungkin istrinya hamil, mau melahirkan, mungkin ada satu dan lain hal, ya sudah, tidak masalah. Toh tidak merugikan kita, yang dirugikan hanya perasaan kita, saudara. Ya, waktu kita di restoran, kita tidak dilayani dengan baik, sementara yang lain lebih diutamakan. Bagaimana respon kita, reaksi kita? Itu spirit yang kita pilih.
Itu spirit yang kita pilih, saudara. Waktu di tempat kerja, saudara ditindas oleh pimpinan, atau saudara dikhianati oleh bawahan, atau saudara dirugikan oleh kolega bisnis saudara, atau kolega kerja saudara, mitra kerja. Reaksi apa yang kita tunjukkan? Itu kita memilih spirit apa? Spirit lemah lembut, spirit kasih Kristus, atau spirit yang lain. Waktu kita bekerja di kantor, lalu orang menawarkan uang untuk menyuap misalnya, ya, kita memilih apa? Waktu di pergaulan, saudara ketemu lawan jenis, ya, yang bisa menciptakan kondisi atau situasi di mana saudara bisa melakukan pelanggaran moral. Apa yang saudara lakukan? Itu saudara memilih spirit apa yang saudara harus pilih, saudaraku. Nah, setiap hari kita pasti diperhadapkan kepada pilihan-pilihan itu. Keputusan-keputusan itu. Setiap hari, saudaraku. Nah, di sini kita mengarahkan diri. Apakah kita dipimpin oleh Roh Allah, atau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, atau kita menolak. Yang sama dengan apakah kita hidup di dalam daging, atau kita hidup menurut Roh. Jadi bukan satu hal yang sederhana, ya, tetapi nyata, natural, dan kita alami setiap hari. Waktu saudara di meja makan, di ruang kafe, lagi bicara-bicara, ngobrol, ya, lalu terjadi perdebatan, ya, saudara tentu biasanya, ya, kita ini tidak mau mengalah, ya. Nah, itu spirit apa yang muncul, saudara? Kita debat dengan teman di meja restoran, apa kita dengan teduh menjelaskan, atau kita nyerang sampai dia bisa mendapat malu. Waktu kita mempercakapkan orang lain yang orang itu tidak ada di situ, nah, kita ikut nimbrung, nimpali, atau diam. Itu spirit. Atau kita tergoda juga ikut membicarakan orang lain yang tidak ada di situ, yang belum tentu kebenarannya ada, saudaraku. Itu ada spirit, saudaraku, spirit. Di rumah tangga kita menghadapi pasangan hidup yang suatu saat lagi uring-uringan, maunya marah. Apa reaksi kita waktu itu? Apa reaksi kita? Nah, ini saudaraku mengajar kita untuk hidup di dalam gairah menurut Roh, ya, dalam pimpinan Roh Kudus, menghasilkan buah Roh, atau hidup menurut daging. Ya. Tadi saya beri contoh waktu kita di jalan, ada orang memotong jalan kita, ya saudaraku, kita bisa tenang, bisa teduh, saudara. Dan kalau itu terus terjadi, ya, bukan satu kali, ya, bisa berkali-kali, kita memiliki buah, yaitu penguasaan diri atau pengendalian diri. Buah yang lain bisa lemah lembut, ya. Di tempat pekerjaan kita ditekan, ditindas oleh pimpinan, atau dikhianati oleh bawahan, atau dirugikan oleh kolega atau mitra bisnis kita. Ya, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Terus berlangsung, berulang lagi, terulang lagi, saudara diam. Anda akan melahirkan buah.
buah roh, lemah lembut. Jadi kita tidak bisa jadi orang yang lemah lembut dalam arti yang benar ya. Lemah lembut itu bukan hanya jalannya pelan, ngomongnya pelan ya, tapi orang yang tidak menuntut balas kejahatan ya. Dijahati tidak menuntut balas kejahatan. Orang yang menerima proses pembentukan dari Allah tanpa bersungut-sungut. Orang yang tidak menuntut orang menjadi seperti yang kita mau, itu lemah lembut, saudara. Itu buahnya. Dan banyak lagi hal yang akan kita jalani. Yang di situ kita belajar untuk hidup menurut roh yang menghasilkan buah-buah roh. Ya. Jadi buah roh itu tidak bisa kita capai dalam waktu singkat dan tidak bisa secara otomatis muncul di dalam hidup kita. Harus melalui pergumulan, melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. Sama kan, orang tidak bisa jujur dalam satu hari. Dia harus lewati proses untuk menjaga mulut, jaga sikap supaya jangan melakukan kebohongan ya. Nanti sampai pada kejujuran yang sesungguhnya. Ya tentu dalam proses itu bisa saja saudara jatuh bangun ya. Tapi tentu jangan hidup di dalam kesalahan atau hidup di dalam dosa. Ini pesan yang kita terima pada kesempatan ini. Kita akan belajar lebih lanjut untuk bisa mengerti kehendak Allah dan kita mau berubah ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih untuk doa bersama saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan yang Bapa berikan kepada kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati saudara sekalian.